Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tori Hajis. Saya dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, Prodi Teknologi Permainan kelas 1A. Video kali ini dibuat dengan tujuan mendapatkan nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah, Budaya, dan Mitologi tentang simbol-simbol yang berada di Nusantara, khususnya di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki banyak budaya dan suku pada zaman Hindia Belanda, dari daerah-daerah terpencil hingga ibu kota di Indonesia itu sendiri. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas berupa simbol kota Batavia atau dapat dikenal Jayakarta pada zaman Hindia Belanda. Pengertian Batavia itu sendiri adalah ibu kota Hindia Belanda yang wilayahnya kini kurang lebih dikenal dengan Jakarta. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum dikuasain Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan VOC itu sendiri mengendalikan perdagangan, kekuasaan militer, dan politiknya di wilayah Nusantara. Nama Batavia berasal dari suku Batavia, sebuah suku Jermanik yang bermukim di tepi sungai Rhine pada zaman Kekaisaran Romawi. Bangsa Belanda dan sebagian bangsa Jerman adalah keturunan dari suku ini. Batavia juga merupakan nama dari sebuah kapal layar tiang tinggi yang cukup besar, asal Belanda yang dimiliki perusahaan India Timur. Belanda dibuat pada 29 Oktober 1628 Masehi, dinakodai oleh Kapten Adrian Jacobs. Kapal tersebut kini berada di sebuah museum di Valence, Australia. Kapal tersebut akhirnya kandas di pesisir Baekon Island, Australia Barat. Dan seluruh awaknya yang berjumlah 268 orang berlayar dengan perahu skoci darurat menuju kota Batavia ini. Selanjutnya yaitu mengenai simbol Batavia itu sendiri. Di zaman Jakarta masih bernama Batavia, tepatnya pada abad ke-17 dan ke-18, kereta kuda jadi transportasi umum yang melambangkan kemewahan. Zaman itu dikenal sebagai zaman kuda gigit besi. Mereka yang memiliki kereta kuda terbatas pada kelompok elit di Batavia. Hanya mereka yang kaya dan sangat kaya. Sekarang kereta kuda, baik yang berjenis Sado, Ebro, Bendi, Delman, atau Andong diklasifikasi sebagai transportasi tradisional. Meski di zamannya adalah lambang kekayaan dan kemajuan. Pun di jalanan, pada kota Batavia didominasi kereta-kereta yang ditarik kuda. Tak ada mobil, sepeda motor, apalagi truk dan bus kota. Majalah bergengsi dan ilmiah di Hindia Belanda, Koloniale Studies membuat gambar transportasi umum di kota berjuluk Ratu dari Timur pada masa lampau. Dalam sebuah laporan tahun 1925 Masehi, Colonial Studies mengungkap sebuah adanya mobil dari kereta api. Warga Hindia Belanda masih bergantung dengan kehadiran kereta kuda. Saking populernya, bahkan setelah Perang Dunia ke-1, posisi kereta kuda masih belum tergantikan di jalanan Batavia. Sampai sekarang kami belum mampu membangun jaringan rel kereta api yang cukup luas. Oleh karena itu, Sado, Delman, Ebro, Kretek, Kosong, Andong, dan apapun namanya, semua kereta itu dimanapun, sewaktu lalu lintas meningkat dan bahkan di kota-kota besar, makin lama mengambil perannya sendiri sebagai sarana utama angkutan umum. Oleh sebab itu, kendaraan yang paling banyak dijumpai adalah kereta beroda dua yang disebut dengan Delman dan Sado. Konon namanya Delman berasal dari kata Belanda yaitu Deleman. Delen yang berarti membagi, karena itu tempat duduknya di dalam Delman memang terbagi dua, kiri dan kanan. Sementara kata Sado konon berasal dari bahasa Perancis yaitu dos aidos, yang artinya saling membelakangi, tempat duduknya di dua di depan, termasuk kusir, menghadap ke jalan, sedangkan penumpang menghadap ke belakang. Akan tetapi, sebelum keduanya tenar, lebih dulu hadir kereta kuda bernama kahar. Hal itu karena kahar merupakan kendaraan pribadi yang hanya dapat dimiliki pejabat-pejabat pemerintahan kolonial Belanda atau orang-orang swasta yang beruang. Bagi mereka yang ingin tampil gaya namun memiliki kekuasaan terbatas, hanya tersedia opsi menyewa kereta kuda. Sebagian besar delman merupakan kendaraan sewaan dan sampai sekarang pun bentuknya tidak berubah. Ada juga delman pribadi yang disebut dengan delman preman. Istilah preman waktu itu artinya milik pribadi. Pada pertengahan abad ke-17, jalan-jalan kota Batavia layaknya area pameran kekayaan warga Eropa dengan kereta kuda mewahnya.
Saking mewahnya, kereta milik pemerintah kolonial Belanda saja hanya dipergunakan dalam kesempatan khusus, seperti untuk membuat kagum para diplomat Asia ketika itu. Seiring memasuki abad ke-18, kereta kuda mewah tak hanya dimiliki orang Eropa di Batavia saja. Kapiten orang Melayu, Wan Abdul Bagus tercatat sebagai salah satu warga etnis Asia kaya raya yang memiliki kereta kuda Eropa. Untuk itu, setiap yang kali didirikan melaju dengan kereta kuda, saat itu pula kekaguman Wan Abdul muncul dari masyarakat Melayu di Batavia. Pun saat didirikan memarkir keretanya setiap hari Jumat di depan masjid. Sayangnya Wan Abdul menggelak untuk membayar pajak. Menurutnya kereta kudanya hanya dihela seekor kuda dan tidak oleh 2 orang ekor kuda yang pajaknya lebih besar. Sekian dari saya untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, tolong dimaklukmin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.